Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan lagi puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan nikmat-Nya lah kita dapat berjumpa lagi di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di program Dahsyatnya Ramadanku di tayangan channel Al-Hamid. Ustadz di sini akan menyampaikan tentang puasa menurut kitab Tangga Pelajaran Ibadah yang dikarang oleh Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli. Nah, jadi sebelum kita membahas puasa, sebelum kita berpuasa, hendaknya kita mempelajari dulu ilmunya tentang puasa. Nah, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka itu bisa dikatakan ditolak. Kenapa? Karena Ibnu Ruslan berkata di dalam syairnya, yaitu kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap hamba yang beramal tanpa didasari dengan ilmunya, maka amal tersebut akan ditolak. Nah, jadi sebelum kita berpuasa, hendaklah kita dulu mempelajari ilmu tentang puasa. Nah, di sini kita akan membahas tentang puasa dalam kitab Tangga Pelajaran Ibadah. Puasa. Nah, di sini rukun Islam yang keempat, yaitu puasa di bulan Ramadan menurut kitab ini. Nah, apa itu arti puasa? Puasa ialah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Waktunya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini ada syarat-syarat wajib puasa. Nah, apabila ada di dalam diri seseorang terdapat syarat-syarat ini, maka diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Nah, apabila seorang itu Islam, maka dia itu wajib puasa. Yang kedua yaitu baligh. Yang ketiga yaitu berakal. Dan yang keempat yaitu kuasa mengerjakan puasa. Nah, di sini apabila dalam diri seseorang itu ada yang empat ini, maka diwajibkan untuk berpuasa. Kuasa mengerjakan puasa di sini ada catatan, yaitu tiada wajib puasa bagi orang yang tiada kuasa puasa disebabkan tua renta, atau karena penyakit yang membahayakan jiwanya, atau sakitnya bertambah parah. Dan tiada wajib puasa bagi perempuan yang haid dan nifas, karena keduanya juga dianggap tidak mampu menurut syariat. Kemudian syarat-syarat sah puasa. Nah, apabila kita berpuasa, maka ada syarat-syaratnya untuk sahnya. Yang pertama itu Islam. Nah, pada sah orang selain Islam itu berpuasa. Yang kedua berakal. Nah, apabila seseorang itu tidak berakal, maka juga puasanya tidak sah. Yang ketiga, tahu dengan waktunya. Nah, apabila seorang itu tidak tahu waktunya, maka puasanya bisa dikatakan tidak sah. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Nah, apabila terkumpul empat-empatnya ini, maka puasanya sah. Nah, kemudian ada rukun-rukun puasa. Nah, rukun puasa itu terdiri dari dua saja. Yang pertama yaitu niat mengerjakan puasa. Nah, nanti ada penjelasannya tentang niat. Yang kedua,
menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dan ini pun juga akan kita jelaskan nanti nanti setelah ini. Kemudian itu penjelasan tentang niat. Yang pertama, apabila puasa fardu seperti puasa bulan Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, puasa mengqada, maka wajib meletakkan niat itu di waktu malam hari dan wajib menentukan puasanya. Nah, biasanya kita itu kalau di masjid biasanya setelah orang habis tarawih. Nah, biasanya contoh niat yang akmal atau niat yang sempurna. Nah, niat ini wajib. Nah, apabila orang tidak berniat puasa, maka puasanya tidak sah. Nah, contohnya, sahjaku puasa pada besok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Lafaznya, nah jadi lafaznya ini yaitu sunnah aja yang biasanya disebutkan di mulut. Lafaznya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, apabila puasanya itu sunnah seperti puasa-puasa hari bulan Syawal, tiada disyaratkan meletakkan niat itu pada malam hari. Tapi sah meletakkan itu sebelum gelincir matahari, asalkan tiada ada yang membatalkan puasa sebelumnya, menurut qaul yang mu'tamad. Artinya qaul yang diambil pendapat oleh orang banyak atau yang kuat. Kemudian yang terakhir yaitu yang membatalkan puasa. Nah, ini segala yang membatalkan puasa. Dalam kitab pelajaran tangga ibadah ini ada 7 yang membatalkan puasa. Yang pertama, mendatang haid atau nifas. Artinya seorang perempuan yang sudah balik ketika datang haid atau nifas, maka puasanya otomatis batal. Yang kedua, hilangnya akal atau gila. Nah, ini juga membatalkan puasa. Yang ketiga yaitu murtad. Murtad artinya orang yang keluar dari agama Islam. Yang keempat yaitu muntah dengan sengaja. Nah, kada batal apabila muntahnya tidak sengaja. Contoh yang sengaja ini misalnya mengorek-ngorek dengan tangan ke mulut. Nah, itu akhirnya muntah, atau melihat-lihat sesuatu yang menjijikan. Nah, itu juga apabila muntah maka puasanya akan batal. Yang kelima, bersetubuh dengan sengaja. Nah, ini buat orang yang sudah bersuami atau sudah beristri. Nah, dengan syarat sengaja. Apabila kada ingat misalnya, nah itu masih kada batal puasanya. Yang keenam, keluar mani disebabkan bersentuh-sentuhan. Nah, dua orang suami istri apabila bersentuhan lalu keluar mani, maka itu membatalkan puasanya. Yang terakhir, yang ketujuh, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja seperti makan, minum, seperti merokok. Nah, rongga-rongga yang terbuka itu contohnya seperti rongga hidung, rongga telinga, rongga mulut. Nah, itu yang dimaksud dengan rongga yang terbuka di sini. Nah, mungkin demikian itu aja yang dapat Ustaz sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan di sini dapat bermanfaat untuk kita dan puasa kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.